Selamat datang rekan-rekan kembali ke materi kita untuk keamanan web di dalam topik password encryption and storage for everyone. Nah, di dalamnya kita ingin bahas tentang hash. Nah, hash ini ini dibilang bukan suatu encryption ya, tapi dibilang kalau kita menggunakan database, kalau kita menggunakan tabelnya untuk menggunakan password, biasanya kita menggunakan namanya jenisnya MD5, terusnya bcrypt, encrypt. Nah, itu masuk dalam arti hashing. Nah, jadi kalau kita menggunakan database dengan jenis tersebut, sebenarnya apapun yang diinput ke dalam sana itu sebenarnya udah di-encrypt. Ya. Jadi maksudnya udah di-hash, dalam bahasanya udah di-hash supaya orang itu tidak cara merta langsung bisa melihat isi passwordnya. Nah, itulah gunanya untuk hashing. Nah, model-model hashing ada tadi yang sudah sebutkan, ada MD5, decrypt untuk mempunyai bit-bit yang berbeda. Jadi atau model-model yang berbeda. Nah, nanti kalian bisa pelajari jenis-jenis mana yang kira-kira paling aman. Nah, biasanya disesuaikan dengan bit yang paling besar itu yang paling aman. Tapi di sana kalau kita makin bitnya menggunakan paling besar, otomatis kita butuh effort atau resource yang cukup besar. Nah, diperhatikan seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus namanya dalam penggunaan hash ini paling dituju atau paling utama dalam pengolahan database? Nah, karena dalam menggunakan hash ini kita tadi ya biasanya digunakan untuk password. Nah, karena orang banyak hacking menyerang password supaya bisa masuk ke dalam sistem atau menyerupai penggunanya dan memanipulasi pengguna sehingga sistem bisa mengenali sebagai ini ternyata penggunanya, padahal itu bukan. Nah, oke. Nah, ada beberapa hashing ini hackingnya tuh udah banyak populer ya. Nah, tapi saya rangkum ada beberapa model yang biasanya yang populer penyerangan yang menggunakan hashing. Ada namanya rainbow table. Nah, rainbow table ini dia modelnya adalah dia menyesuaikan tabel yang udah ada. Jadi yang kalau misalnya udah sama, dia akan mengambil model tabelnya langsung di hijack tabel tersebut. Jadi kita orang yang attackernya bisa ngambil. Nah, yang kedua adalah collision attack. Jadi dia model mengenerate. Jadi generate dulu, ada yang hashnya sama. Nah, nanti dia akan menggabungkan dua hash ini tersebut. Nah, nanti modelnya nanti dia memakai jenis operatornya. Jadi kalau udah modelnya sama, langsung dia merge-nya. Nah, jadi satu kombinasi gitu. Ada lagi modelnya adalah fusion prefix. Nah, kalau prefixnya jadi dia membuat suatu dua value langsung mengenerate lagi jadi satu sama ya kan. Nah, kalau udah sama dia akan ngambil take over untuk prefixnya seperti itu. Nah, tadi saya udah bahas tentang jenis-jenis hashingnya. Ada yang terkenal adalah MD5. Nah, MD5 kayaknya sudah banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena sudah banyak ya model aplikasi atau web MD5 decryptor, dimana kalau kita udah punya masuk ke sistemnya, kita bisa ngambil jenisnya. Nah, langsung kita copy paste aja ke dalam MD5 decryptor, bisa ketahuan passwordnya apa. Terusnya adalah SH1, ada lagi SH256 atau SH512. Nah, ini yang paling bitnya lebih besar lagi. Ada Nmcrypt dan MyScript. Nah, tak lengkap sebenarnya kalau kita ngomong tentang hashing, kalau kita nggak ngomong tentang storage. Nah, apa hubungannya? Ketika kita menerapkan suatu namanya hashing, otomatis storage dalam table database-nya akan makin besar. Kapasitasnya butuh makin besar. Oleh karena itu, jangan heran kalau dalam tabelnya data kita dikit tapi kapasitasnya kok jadi besar untuk storage penyebabnya jadi besar. Kenapa? Karena hashingnya itu membutuhkan suatu alokasi memori yang mumpuni
ya kan. Nah, makin banyak kita membutuhkan itu, makin besarlah kapasitas untuk storage-nya. Nah, itu yang jadi kita harus perhatikan kalau kita menerapkan suatu hashing ya. Sekian pembelajarannya, silakan rekan-rekan tetapkan jenis hashing apa yang gunakan supaya web kita jadi lebih aman. Nah, selamat mencoba, terima kasih.